Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tugas kelompok mengenai infografis dari nilai core value ASN, yaitu adaptif. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Putri Ayulandari, kemudian bersama dengan Ibu Asnidar dan Bapak Andi Muhammad Iqbal Salam, dan juga Bapak Danar Hafiz Adiwardana, dan yang terakhir bersama dengan Bapak Andi Mapatunru. Adaptif atau kadang disebut dengan istilah adaptasi merupakan suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Mengapa seorang ASN harus memiliki nilai adaptif? Adaptif juga merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu, khususnya ASN di lingkungan kerja. Hal ini karena ASN dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dengan memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi yang dapat ditampilkan dalam kondisi apapun. Adapun kode etik dalam nilai adaptif yaitu: yang pertama, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang kedua, terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, senantiasa bertindak proaktif. Menjawab pertanyaan mengapa nilai adaptif perlu untuk diaktualisasikan. Karena dalam pelaksanaan tugas-tugas, ASN tentunya akan terjadi perubahan lingkungan strategis. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan dan dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan tentunya. Berikutnya, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan. Negara pun dituntut untuk memiliki kapasitas dan daya saing yang memadai dalam kompetisi agar dapat menjadi yang terbaik. Dan dengan demikian, kompetisi menjadi salah satu karakteristik penting dari perubahan lingkungan strategis yang mendorong dan memaksa negara untuk berperilaku seperti dunia usaha, bersaing untuk menghasilkan kinerja terbaik. Berikutnya, komitmen mutu. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, perkembangan teknologi pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkannya. Digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Dimensi kreativitas. Pada dasarnya istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Adapun dimensi-dimensi kreativitas yang dikenal, yang pertama yaitu fluency, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Yang kedua, flexibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga yaitu elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat yaitu originality,
yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Pada sektor publik, budaya adaptif dalam suatu pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Beberapa ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep reinventing government yang dipraktekkan di Amerika Serikat. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Layaknya organisasi bisnis memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. 3. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogyanya mampu memahami dan memaksimalkan peluang-peluang yang ada. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani, yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. 5. Terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif seyogyanya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi justru untuk merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA. Menurut Johansson, tahun 2012 mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA, yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision, Understanding, Clarity, Agility, yaitu hadapi volatility dengan vision, dengan cara menerima dan merangkul suatu perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Selain itu, dapat membuat suatu pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dan nilai tim, dan kembangkan visi bersama yang jelas tentang masa depan. Kedua, hadapi uncertainty dengan understanding. Hal ini dilakukan dengan cara berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Hal ini agar dapat memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Kemampuan untuk memahami sesuatu menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian, melakukan analisis dan interpretasi bisnis dan competitive intelligence sebagai prioritas, sehingga tidak ketinggalan. Tetap up to date dengan berita industri dan selalu mendengarkan keinginan penikmat layanan. Dan juga harus melakukan peninjauan dan evaluasi kerja serta melakukan simulasi dan eksperimen sehingga melatih Anda untuk bereaksi terhadap ancaman serupa di masa depan. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity. Dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi secara jelas dengan tim kerja. Dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu mereka memahami arah tim dan organisasi, serta kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Situasi VUCA seringkali terlalu rumit untuk ditangani oleh satu orang. Jadi, bangun tim yang dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan yang bergerak cepat. Dan yang keempat, hadapi ambiguity dengan agility. Dengan cara mendorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Buatlah rencana ke depan, tetapi bersiaplah untuk mengubahnya. Kemudian, memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan VUCA. Mereka umumnya kolaboratif dan memiliki keterampilan berpikir kompleks.
Dorong karyawan Anda untuk berpikir dan bekerja di luar area fungsional mereka, serta menghindari memimpin dengan mendikte atau mengendalikan mereka. Sekian pemaparan infografis terkait nilai adaptif pada kelompok kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.